Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Satin Puji Rahayu dan teman saya Putri Dewi Ratnasari. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi khord dan ruang lingkupnya untuk memenuhi mata kuliah fikih muamalat. Khord dan ruang lingkupnya. Kami akan membahas tentang yang pertama, satu pengertian, yang kedua dasar hukum, yang ketiga hukum dan syarat, yang keempat hukum dan larangan riba pada khorod, yang kelima manfaat khorod, yang keenam sumber dana al-khorod, dan yang ketujuh aplikasi di lembaga keuangan syariah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari khorod. Secara bahasa sendiri, al-khorod merupakan kata turunan dari khoroda yang berarti al-khod atau bagian, yang artinya bagian dari harta milik peminjam, dan al-salaf atau yang terdahulu. Sedangkan secara istilah, khord itu adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih sebanyak yang dipinjamkan. Sedangkan dalam fikih muamalah, al-khord merupakan harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang. Selanjutnya yang kedua, yakni dasar hukum. Dasar hukum dari al-khord itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang berisi, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melimpahkan atau memberikan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dan surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang kedua, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, Ibnu Maksud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad berkata, tidaklah seorang muslim atau mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali satunya adalah senilai atau sedekah. Terus yang ketiga, ijma, para ulama yang memperbolehkan khord dilakukan atas dasar manusia yang sifatnya saling tolong menolong. Yang keempat, Fatma DSN Indonesia nomor 19 DSN MUI 4 2021 tentang khord berbunyi, pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan nasabah yaitu mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, rukun dan syarat dari khorod. Yang pertama, rukun. Rukunnya terdiri dari mufrid atau pemilik barang yang memberikan pinjaman. Yang kedua, muhtarid yang mendapat barang atau pinjaman. Yang ketiga, khord atau barang yang dipinjamkan itu sendiri. Dan yang keempat, ijab qabul atau perjanjian antara pemberi hutang dan yang berhutang. Selanjutnya, syarat dari khord. Syaratnya itu terdiri dari mukhrid, pemberi hutang itu seseorang ahliyat atau baru atau yang layak bersosial. Yang kedua, barang atau objeknya ada. Yang ketiga, akad khord dengan adanya ijab qabul atau perjanjian. Baik, saya Putri Dewi Ratnasari akan melanjutkan presentasi dari Satin Puji. Yang berikutnya yaitu larangan riba. Dalam Islam melarang bahkan mengharamkan adanya pinjaman yang disertakan bunga. Berikut macam-macam riba. Yang pertama adalah riba qard, suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contohnya, rentenir yang memberi pinjaman 5 juta kepada si penghutang dan mengembalikannya sebanyak 6 juta. Kelebihan dari peminjaman itu tidak diketahui tujuan dan alasannya untuk apa. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah adanya tambahan dari hutang pokok karena telah melebihi jatuh tempo. Contohnya, ada si A yang tidak bisa membayar hutang bulan ini dan akan membayar hutangnya pada bulan depan. Nah, si penghutang ini yang memberi hutangan ini akan meningkatkan jumlah hutangnya yang semisal dari 15 juta menjadi 17 juta karena jatuh tempo telahan. Yang ketiga yaitu riba fadl atau riba buyu.
merupakan pertukaran barang yang tidak masuk kriteria, tidak sama kualitas dan kuantitasnya, dan waktu penyerahannya. Contohnya, seseorang yang saling tukar-menukar 10 gram emas dengan 11 gram emas yang tidak sama takarannya. Yang keempat yaitu riba nasi'ah atau riba dayun. Merupakan riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung. Contohnya, seseorang yang saling bertukar emas dengan jumlah emas yang sama, tetapi salah satunya dibayar pada bulan depan. Padahal harga emas ini akan sewaktu-waktu berubah dan ini sangat merugikan salah satu pihak. Yang selanjutnya yaitu manfaat qard. Manfaat qard yang pertama, memungkinkan nasabah yang kesulitan mendesak mendapatkan talangan pada jangka pendek. Yang kedua, al-qard menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya mengandung misi sosial, yaitu adanya saling rasa tolong-menolong satu sama lain. Yang ketiga yaitu adanya misi sosial dapat meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Yang berikutnya sumber dana al-qard. Sumber dana al-qard dapat diambil dari modal lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman dan bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Menurut Ahmad Mujahidin, sumber dana al-qard berasal dari bagian modal keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang telah disisihkan, dan yang ketiga lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Yang berikutnya aplikasi di lembaga keuangan syariah. Dalam terminologi fikih muamalah, sistem yang diterapkan di lembaga keuangan syariah disebut teori Qard al-Hasan. Teori mengatakan bahwa yang meminjamkan tidak mengharapkan kebaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kelebihan pengembalian dari peminjam atau nasabah. Sedangkan pinjaman yang mensyaratkan adanya kelebihan pengembalian itu adalah riba. Dan dalam Islam riba itu sangat dilarang dan diharamkan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.